Ya, salam saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya ingin berbagi berkaitan dengan hukum yang terutama dan yang pertama. Karena sebenarnya ada dua hukum yang Tuhan berikan, tapi hari saya akan membagikan terkait dengan hukum yang terutama. Hukum yang terutama kalau kita baca di dalam Markus 12 ayat yang ke-30, firman Tuhan berkata, atau Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu." Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebenarnya di sini ada 4 hal yang Tuhan berikan supaya kita dapat mengasihi Tuhan dengan baik. Maka itu saya mau katakan bahwa yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ini adalah satu hal yang sangat penting. Karena kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka kita harus memuji, memuliakan Dia, mengagungkan Dia. Karena Dia adalah segala sesuatu. Dia adalah Allah yang maha besar. Maka kita harus mengagungkan Dia. Dan yang kedua, firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Kalau berbicara tentang jiwa, berarti berbicara tentang bagaimana kita memiliki relasi yang baik. Karena jiwa kita ada di tangan Dia. Jiwa kita ada di tangan Tuhan. Maka jiwa kita harus memiliki relasi yang baik dengan penciptanya. Maka itu kalau berbicara tentang relasi, maka berbicara tentang komunikasi, berbicara tentang doa kita. Maka itu kalau berbicara tentang jiwa, maka itu harus ada relasi dengan sang pencipta dan sang pemilik jiwa itu. Maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Berarti kita harus memiliki relasi. Kita harus memiliki komunikasi. Doa kita setiap hari. Kita harus hanya naikkan hanya kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Kalau kita naikkan kepada pohon kayu dan sebagainya, kepada orang-orang suci lainnya, maka kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena Dia mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Jiwa kita ada di tangan Dia, maka kita harus berdoa hanya kepada Dia. Kita segala doa kita harus tujuannya hanya kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Jadi kita tidak mendoakan orang mati, tapi kita hanya berdoa hanya kepada Tuhan. Maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan. Itu adalah hal yang kedua. Dan yang ketiga adalah firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Kalau berbicara tentang mengasihi Tuhan dengan akal budi, maka ini berbicara tentang bagaimana pengenalan kita akan Dia. Pengenalan ini berbicara tentang bagaimana kita harus belajar. Maka itu seorang anak Tuhan, kita adalah anak Tuhan, maka kita harus terus belajar saudara. Jangan berhenti belajar, jangan berhenti untuk mengenal Dia. Karena pengenalan kita akan Dia akan yang menuntun kita supaya kita mengasihi Dia dengan akal budi kita. Dan saudara, karena berbicara tentang akal budi, maka kita harus belajar sungguh-sungguh teologi. Jangan mendengar orang yang mengatakan jangan belajar teologi. Padahal ketika kita berbicara tentang Allah, maka kita sedang belajar mengenal Allah. Maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan. Belajar dan belajar. Karena Allah kita adalah Allah yang maha besar. Maka kita harus belajar supaya kita bisa mengenal Dia dengan baik. Akhirnya kita dalam penyembahan kita tidak melenceng, tidak ada kesalahan. Karena kita memiliki pengenalan yang baik kepada Tuhan. Dan yang keempat, firman Tuhan berkata bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Kalau ini berbicara tentang kekuatan, berarti ini berbicara tentang action, berbicara tentang praktek, berbicara tentang bagaimana segala aspek hidup kita hanya untuk Tuhan. Karena segala kekuatan berarti kita harus serahkan hanya kepada Tuhan. Karena Dia adalah sang pemilik kekuatan itu. Dia adalah hidup itu. Dan Dia yang memberikan kekuatan. Dia yang memberikan kehidupan. Maka itu segala apa yang kita kerjakan hanya untuk Tuhan. Bukan kepada yang lain. Karena yang lain ada bagiannya sendiri. Tapi hukum yang terutama ini harus hanya kepada Tuhan. Karena ada hukum yang kedua,
itu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nanti kita akan bahas di hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.